Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Baik, terima kasih buat Pak Suhadi sebagai tim hukum Merah Putih. Ya, sekali lagi saya sampaikan ya kepada saya mohon atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, terjadinya framing dikatakan bahwa kejaksaan menawarkan restoratif terhadap mereka. Di media tadi pun kita dengar bahwa kejaksaan menawarkan dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu kebohongan yang selalu disampaikan kepada ruang publik. Ya, Bapak Prabowo, Mas Gibran hari ini hukum dipertanyakan. Utamanya Bang Dasko. Bang Dasko, hari ini hukum dipertanyakan. Ya, kami memohon kepada para petinggi, para elit untuk tidak mendengarkan pihak-pihak yang menagih utang politik, seolah-olah juga berjasa terhadap kemenangan Prabowo Gibran, kemudian menagih hal itu untuk seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kami meminta Bapak Jaksa Agung sendiri yang harus menjelaskan bila mana memang benar bahwa telah terjadi persetujuan atau ACC penangguhan terhadap Roy Suryo CS hari ini. Untuk itu saya minta Bapak Jaksa Agung untuk konferensi pers terbuka agar semua masyarakat melihat bahwa inilah hukum di Republik ini yang bisa ditagih secara politik, yang bisa diperjualbelikan secara politik, berbebas menghina siapapun, bahkan Presiden setuju bebas untuk dihina. Besok lusa jangan salahkan ketika masyarakat menjadi amburadul karena penerapan hukum yang semena-mena. Yang butuh keadilan di sini bukan Roy Suryo sebagai tersangka, tetapi yang butuh keadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau adalah kurban muli. Bagaimana seorang datang ke kuburan menghina, mengatakan bahwa ini bukan anak dari ibu itu. Coba bayangkan, Pak Prabowo, Bang Dasko, bayangkan kalau ini terjadi terhadap keluarga kita semua. Bayangkan Pak Jaksa Agung, bayangkan Pak Jaksa Agung, kalau Pak Jaksa Agung juga bisa bebas seperti itu, didatangi kuburan oleh Pak Jaksa Agung, mau dilakukan tes DNA, apakah ini membuktikan ini ruang demokrasi? Apakah ini bentuk demokrasi di Republik ini? Pernyataan pendapatkah itu? Atau tudingan fitnah keji? Saya minta kepada Jaksa Agung, lihat itu jejak digital, datang ke kuburan mengatakan harus tes DNA untuk membangunkan mayit yang ada di dalam kuburan. Betapa perihnya kami anak bangsa melihat itu. Ini contoh buruk. Ini adalah demokrasi. Mohon Jaksa Agung, Presiden Prabowo, Bang Dasko menjawab ini. Ini keadilan, ini demokrasi. Dijawab. Saya minta ini segera dijawab. Apakah ini bentuk keadilan? Penahanan bukan akhir dari segalanya, tetapi efek jerah, konsekuensi bagi pelanggaran hukum. Tetapi hinaan cacian itu akan membekas menjadi catatan yang paling buruk yang pernah ada di Republik ini. Teman-teman, hari ini kami betul-betul tidak mampu menahan apa yang ada di dalam hati kita semua, pikiran kita yang tidak mampu diterima oleh akal sehat kita, bahwa seorang anak bangsa putra terbaik hari ini dinodai dan dianggap semena-mena, diskriminasi, tetapi dia menyerahkan semuanya untuk keadilan, menyerah kepada hukum, tetapi hukum hari ini dia putasi. Hari ini Pak
Andiaswan sudah datang. Saya minta tanggapan juga bagi saudara Andiaswan yang juga tidak henti-hentinya untuk membela kaum lemah seperti Bapak Insinyur Joko Widodo. Saya anggap kaum lemah karena hari ini Pak Joko Widodo telah dikeroyok beramai-ramai. Berarti ini terbukti ya, yang live hari ini ya teman-teman, kita telah menerima kabar yang begitu yang begitu luar biasa sekali hari ini, bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Ini harus dipertanggungjawabkan, bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik praktis. Ini kami sudah tahu bahwa apa yang terjadi ini kami sudah tahu sebelum ditangguhkannya ini. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya, biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini. Seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo monggo, silakan itu dilakukan itu. Jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat itu Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan, ya, orang kuat itu, ya. Dari sini enggak? Kami tidak mau hari ini, kami tahu, tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Roy Suryo ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini ya katanya backupnya cuma Allah. Ingat Pak Jaksa Agung, Anda akan ditagih. Anda yang mengatakan bahwa saya tidak takut kepada siapapun, saya yang membackup saya orang yang paling tidak, bukan orang kuat lagi, tetapi maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan janjimu akan ditagih, Pak Jaksa Agung, ditagih Anda, insya Allah ditagih Anda. Ingatlah Jaksa Agung, Anda ditagih. Kami rakyat Indonesia akan mendoakan Bapak agar segera ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah tidak tidur, Pak Jaksa Agung. Anda sudah berjanji bahwa Allah adalah backup Anda. Tapi hari ini kami melihat bahwa surat Al-Baqarah ayat 191 tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat di Republik ini. Baca ayat itu. Ya. Reaksi dari Pak Jokowi sendiri terkait gimana responnya? Saya yakin betul kalau Bapak Insinyur Joko Widodo kecewa, pasti kecewa dan pasti sangat kecewa dengan hal ini. Karena katanya apa sih? Ya, nanti bisa teman-teman nanti coba tanyakan di Solo langsung kontributornya seperti apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Nah, terakhir nih Bang. Apa itu? Langkah konkret yang dilakukan Pradi Bersatu dengan dibebaskan, dengan disetujui penangguhannya, apa nih langkah konkretnya nih? Pradi Bersatu hari ini
karena hukum telah tumpul, karena bangsa ini adalah mau menegakkan supremasi hukum, tetapi hukum itu sudah tumpul, maka saya rasa sayap-sayap penegakan hukum itu telah tercabut dan tidak mampu terbang lagi ke langit. Kenapa saya bilang begitu? Jadi semua yang dikatakan penegakan hukum ini sudah tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Ini adalah intervensi kuat. Ini intervensi kuat. Tidak mungkin kejaksaan itu memberikan itu tanpa atensi khusus. Sayap hukum hari ini telah patah. Dan kita, masyarakat Indonesia, masyarakat biasa, tidak akan mungkin mendapatkan keadilan. Hari ini saya bisa menyampaikan seperti ini, bahwa hari ini sayap-sayap hukum telah patah, dilucuti oleh politik. Apalagi sudah ada yang saya dengar tagihan politik. Tagihan politik. Bayangkan ada tagihan politik dalam penerapan hukum, saudara. Saudara-saudara, ada tagihan politik di zaman sekarang. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Kami minta sekali lagi penegasan untuk Jaksa Agung melakukan konferensi pers, dan teman-teman media harus mengejar Jaksa Agung. Apa alasan konkret, apa urgensinya sehingga ini ditangguhkan. Kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk bertanya kepada kejaksaan, apa urgensi sampai seorang Roy Suryo dan Dr. Tiba dilepaskan hari ini atau ditangguhkan. Ya, ini ada tambahan dari Pak Swadi. Ini kita gantian aja bicara karena memang ini sesinya sudah interaktif ya. Silakan. Baik, mungkin yang kita mau tambahkan, tetap kita terus akan mengawal kasus ini sampai ke persidangan, karena barangkali nanti Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.